Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang kendala ya bisnis online di TikTok. Jadi Sirtiman ya mengamati ya berusaha interaksi, mencoba gabung nonton live di rekan-rekan yang bisnis online, juga ngelihat apa ya mencoba mantau-mantau gitu deh di seputar bisnis online, gimana caranya diterapkan di TikTok gitu. Nah di sini Sirtiman melihat ada kendala ya, ada kendala yang harus dihadapi gitu. Pertama itu ya untuk untuk konten ya, ini yang namanya mungkin pemula ya. Ini ada kesulitan kalau harus misalnya upload konten, upload segala sesuatunya hanya sedikit gitu loh. Entah itu berupa file foto atau live live yang VT ya, VT yang durasinya cuma 15 detik. Sebenarnya itu jadi apa ya? Jadi seharusnya mungkin bisa jadi seperti nonton seri yang bagus gitu. Cuma ya di sini kita harus bisa ya motong-motong lagi. Jadi misa-misain lagi, seharusnya satu tutorial misalnya 10 menit dipotong lagi menjadi setiap ini jadi 15 detik ya. 10 menit dibagi 15 detik jadi berapa video gitu. Dan setiap video ya harus ada branding dan lain-lain ya, jadi nambah kerjaan lagi sebenarnya. Namanya video ada intro, ada outronya ya, seperti itu ya, ada watermark, branding, logo perusahaan. Nah itu kita harus ya kalau mau nempelin atau kalau ditaruh di situ ya harus kerja ulang gitu. Juga kendala kedua kalau lagi live streaming ya. Live streaming ini kalau misalnya kita solo sendiri gitu ya, nah yang lain cuma jadi pemirsa, kita nggak angkat tamu, istilahnya nggak undang tamu ke atas. Di situ kita ngelihat banyak terlalu banyak basa-basi yang berlebihan gitu loh. Entah itu perkenalannya oke gitu, cuma setelah membahas tinggalnya di mana, misalnya di daerah ini, terus mulai ngobrol tentang entah itu jalan, entah itu tahu tahu lokasi ini atau tahu makanan ini. Jadinya kita harus yang ngikutin obrolan mereka itu. Ini sebenarnya jadinya keluar jalur, menyita waktu. Kalau Sirtiman sih ya kalau untuk basa-basi sebenarnya nggak suka gitu, cuma ya sukanya to the point gitu ya. Ya, cuma namanya orang-orang mungkin ya natural seperti itulah. Nah, di situ ya harus diatasi gimana cara agar tetap pada jalur ya, jangan terlalu melenceng jauh gitu loh. Nanti waktu kebuang bisa 10-15 menit untuk bahas ya entah itu ya pokoknya di luar topik lah, entah itu makanan kesukaan, lokasi, tanya lokasi, atau bahasanya apa itu, membahas macam-macam lah. Itu untuk yang live model solo gitu. Kalau live model komal atau yang di atas yang undang tamu ya, di sini ada kendala apa, biasanya kalau ngundang tamu ini kalau kita baru itu istilahnya baru pengen cari membuka peluang di TikTok, kita ngundang beberapa orang ya, entah orang baru atau orang lama, pengennya kita bahas bahas tentang A gitu, tapi mereka kembali ya istilahnya dihantui sama peraturan-peraturan. Entah itu mereka mereka paham kita baru, mereka mau ngasih tahu gitu, cuma membahas peraturan itu kan banyak sekali gitu, dan ini jadinya ya jadi suatu perbincangan yang menjenuhkan sih ya. Kita paham peraturan untuk dihindari gitu ya,
Cuma kalau terlalu bahasnya terlalu dalam, jadinya topik yang seharusnya A ini malah jadi bahas tentang kebijakan dan peraturan seperti itu. Nah, disarankan sih ya harus ada apa ya? Di sini harus ada seperti moderator sih ya untuk pembicara utama sama moderatornya biar biar ya biar mengarahkan sesuai sesuai jalur ya, sesuai dengan topik gitu. Jangan terlalu melenceng lagi gitu. Ya seperti itu. Juga ada kendala kalau masalah hmm, terutama masalah bucinan sih ya. Biasanya seperti itulah kalau di TikTok itu ya pengennya orang ya awalnya bisnis gitu. Misalnya ibu-ibu pengen belajar bisnis gitu. Cuma begitu ya lihat terus lihat kenal jadinya berubah haluan seperti itu. Yang seharusnya belajar bisnis jadi malah ya bucinan, DM dan ya kayak gitulah yang namanya hal seperti itu nggak bisa di apa ya dilarang ya orang kalau dilarang nanti malah baper malah malah marah kecewa itu malah jadi nggak jadi bisnis gara-gara gitu. Cuma kalau diladenin juga itu merugikan kita ya jadinya ini kok jadi ke arah situ gitu padahal kita pengen bisnis online pengen membantu ya cari cuan buat yang lain biar sukses apa yang kita punya pengalaman kita punya tapi ternyata orang tuh feedbacknya responnya tuh beda gitu nggak semua mungkin awalnya pengen bisnis online pengen sukses tapi mereka terbawa dengan perasaan terbawa dengan hati jadinya seperti itu gitu jadinya jadi bucinan gitu. Oke, jadi itu aja kendala untuk bisnis online di TikTok ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, mau ditambahkan di kolom komentar nanti ya kita gali lebih dalam ya. Kalau ada input masukan-masukan baru. Soalnya si Firman juga baru ikutan TikTok nih lagi belajar-belajar ya. Lagi lihat-lihat, mantau-mantau gitu. Untuk yang mau follow Sirtiman silahkan linknya di sini. Ya lah, ini namanya ininya Sirtiman ya. Jadi coba di follow aja lah gitu. Nanti di follow balik ya. Terutama untuk akun yang di TikTok ini sebenarnya untuk senang-senang aja karena nggak pengen serius-serius banget sih untuk di TikTok. Ya sebenarnya Sirtiman itu pengen menunjukkan ya kalau pebisnis online itu nggak harus kaku tuh. Dia juga manusia gitu jadi orang lebih kenal lagi deh gitu nggak kayak dulu cuma main kata kunci main model bisnis ya seperti itu orangnya jadinya nggak kenal tiba-tiba ya begitulah jadi orang merasa kayak apa ya berurusan dengan ya berinteraksi dengan ya cuma avatar aja gitu cuma foto profil ya seperti itulah. Nah di sini Sirtiman ya nggak cuma ini ya Sirtiman mencoba untuk yang ya berusaha untuk menunjukkan ya kalau ya pebisnis online juga itu manusia ya punya kegiatan sehari-hari punya hobi punya ya hal-hal lain lah yang di luar bisnis online seperti itu. Oke jadi kalau ada yang bertanya silahkan jangan lupa jempolnya guys dipencet jempol sama klik tanda lonceng sampai jumpa di video berikutnya.